Saya sering mengingatkan orang, beragama itu harus lengkap. Itu sebabnya di pesantren ada ilmu tasawuf. Kan pilar agama ini ada 3 kalau di dalam Islam itu. Pertama, Islam itu sendiri yang rukunnya ada 5. Yang kedua, iman yang rukunnya ada 6. Semua orang udah tahu itu. Yang ketiga itu ihsan. Nah, ihsan ini yang seringkali orang lupa gitu loh. Bahwa lu beragama bukan cuma cukup syariat atau Islam sama iman, tapi juga harus ada ihsan. Apalagi kalau cuma Islam dan imannya hanya teori. Iman ini harus iman yang benar. Maka di dalam tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, untuk menguatkan iman yang benar ada ilmunya. Apa ilmunya? Ilmu tauhid gitu loh. Ilmu tauhid ini rumusan ulama yang namanya Abu Hasan al-Asy'ari, yang kalau tidak dirumuskan, masyarakat awam itu pasti bingung merumuskan tentang teologi, tentang akidah, hanya mengandalkan Al-Quran dan hadis gitu loh. Maka kemudian ulama bernama Abu Hasan al-Asy'ari merumuskan satu disiplin ilmu namanya ilmu tauhid, yang di dalamnya membahas tentang sifat-sifat Tuhan yang ada 20 itu. Mustahil wajib 20, mustahil 20, kemudian jaiznya 1, sifat wajib Nabi 4, sifat mustahil Nabi 4, jaiznya 1, yang kalau digabung semuanya menjadi 50, yang kalau di dalam tradisi ilmu tauhid disebut dengan aqaidil khamsin. Akidah 50 itu di dalam kitab tauhid apapun Ahlus Sunnah wal Jamaah menyebutnya sebagai akidah 50. Nah, yang saya maksud dengan ihsan ini, kalau di dalam hadis Nabi itu kan definisinya sederhana. Apa itu ihsan? Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika tidak bisa begitu, maka yakinlah bahwa Allah melihat kita. Ini definisinya sederhana. Tapi sedikit sekali orang bisa memahami itu dengan baik dan benar. Maka untuk bisa memahami itu dengan baik dan benar, para ulama berijtihad, menemukan, dan kemudian hasil ijtihad dari kalimat ihsan itu melahirkan satu disiplin ilmu yang namanya ilmu tasawuf. Ya, ilmu tasawuf ini di dalam tradisi pesantren itu selalu diajarkan kepada santri-santri senior yang udah belajar tentang rukun Islam, tentang rukun iman, baru masuk ke ilmu tasawuf. Maka wajar kalau di pesantren, masih kecil jangan ngaji tasawuf dulu, belakangan aja. Nggak boleh. Bukan soal nggak kuat, karena apa ya istilahnya itu, kurikulumnya itu harus berjenjang gitu loh. Saya baru menyadari ya setelah saya banyak bergumul dengan pemikiran keagamaan. Tadinya dulu di pesantren saya, emang kenapa sih orang mau ngaji tasawuf kok nggak boleh? Sebetulnya bukan nggak boleh, tapi kan yang namanya pemikiran keagamaan itu ada jenjangnya. Jadi Islamnya dulu dengan ada fikih di situ dan lain sebagainya, imannya dulu, kemudian baru ihsan. Nah, ihsan inilah yang kemudian dijabarkan melalui satu disiplin ilmu namanya tasawuf. Tasawuf itu ilmu yang ngeramut hati. Ilmu yang mengajak orang itu perang dengan hawa nafsunya, selalu melihat ke dalam diri. Itulah cara beragama yang benar. Nah, di zaman sekarang karena orang tidak memahami ihsan, tidak pernah belajar tasawuf, beragama, tapi seringkali justru melihat orang lain, mengoreksi orang lain, menyalah-nyalahkan orang lain. Baca Quran, lihat ayat yang bercerita tentang orang kafir, dia kafir-kafirkan orang lain. Baca Al-Quran, bicara tentang kesesatan, dia sesat-sesatin orang lain. Baca Al-Quran tentang kemusyrikan, dia musyrik-musyrikan orang lain. Padahal dalam ajaran tasawuf, lihat kafirmu, lihat sesatmu, lihat musyrikmu yang ada di dalam diri. Karena manusia itu tidak ada yang bisa menjadi orang yang beragama dengan baik dan benar kalau dia tidak mampu melihat ke dalam dirinya sendiri. Penting sekali. Nah, orang yang sudah belajar tasawuf itulah kemudian melahirkan tokoh-tokoh besar, terutama di NU yang sekarang ini kita dengar orang-orang itu selalu memberikan nasihat-nasihat yang mengayomi, yang menenangkan, mengademkan, kadang-kadang walaupun santun tapi agak nusuk, karena nusuk dalam artian mengingatkan kemanusiaan kita, bukan menyakiti. Maka penting sekali belajar agama itu secara lengkap. Nah, sayangnya di kalangan kelompok-kelompok ekstrim tertentu itu justru ajaran tasawuf itu dilarang. Ini yang kadang-kadang saya curiga gitu loh. Kenapa kok ada doktrin melarang ajaran tasawuf? Jangan-jangan memang ini ada kesengajaan supaya orang tidak menemukan inti dari ajaran Islam yang sesungguhnya.
Karena ajaran Islam yang sesungguhnya itu adalah rahmatan lil alamin. Apa makna rahmatan lil alamin? Sederhana, saya hidup di sini, ada orang Jawa, Batak, Ambon, Madura, Islam, Kristen, Buddha, Hindu, dengan beragam perbedaan itu saya hormati secara bermartabat, tidak ada keinginan untuk melakukan diskriminasi, subordinasi, apalagi membenci orang lain hanya karena perbedaan agama, suku, dan partai politik apalagi.